Haleluya, selamat malam Bapak Ibu Saudara, semuanya shalom. Saya percaya malam hari ini kita semuanya ada di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, amin. Saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan mengalir berlimpah-limpah atas setiap kita. Orang-orang yang terus percaya dan mengandalkan Tuhan, amin. Haleluya, mari sama-sama kita buka hati kita dan satu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan bersukacita Allah karena perbuatan-Mu Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu hadir di dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah demi anugerah. Terima kasih Tuhan buat setiap kemurahan demi kemurahan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami sungguh merasakan pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa malam hari ini. Kami bawa sukacita kami, lewat pujian dan penyembahan kami kepadamu ya Aba. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami sungguh bersukacita oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan, oh terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama katakan Bapak Ibu. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Oh terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari angkat tanganmu lebih lagi, katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagimu.
penuhiku. Katakan sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga memenuhi setiap kita. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami sungguh bersyukur dan bersukacita. Karena kami punya Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang selalu membuat kami terpesona. Engkau Tuhan yang selalu membuat kami terkagum-kagum Tuhan. Di dalam segala kehidupan kami Tuhan Engkau hadir, Engkau membuka jalan, Engkau membuat sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat, anugerah, hikmat-Mu yang tak dapat kami selami Tuhan. Terima kasih, biarlah hati kami terus penuh akan pujian. Hati kami penuh akan sukacita yang daripada Engkau. Orala barala 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 barala. Syara barala 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 barala. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, dan ku kagum hormat
betapa kami kagum akan segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Sungguh hati kami bersuka cita oleh karena perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Oleh karena karya-Mu sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terus nyatakan kuasa-Mu, nyatakan janji-Mu di dalam hidup kami. Yesus Tuhan, sungguh Kau Allah, Kau layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kembali kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan ku kagum, oh ma akan Engkau. Ku kagum, oh ma akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum lagi sama-sama katakan ku kagum akan. Katakan Yesus, Yesus, haleluya. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan, Engkau akan terus membuat kami kagum dan heran akan rencana dan rancangan-Mu yang mulia dalam hidup kami. Oh haleluya, kami terus mau mengandalkan Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Abah. Kami buka hati kami malam hari untuk terima berkat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, menolong kami, memampukan, menguatkan kami untuk berjalan bersama Tuhan, melakukan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara-saudaraku, keluarga besar KUL di Rayon 17 GBI Bandar Lampung. Hari ini kita akan merenungkan tentang kekuatan hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti yang kita ketahui, hikmat bukanlah hanya sekedar pengetahuan, tapi juga pemahaman mendalam tentang bagaimana menerapkan hikmat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kitab Ayub pasal 28 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saudara, dalam kitab suci kita menemukan banyak contoh tentang bagaimana hikmat dari Tuhan membimbing para tokoh dalam menghadapi ujian dan situasi sulit. Ketika Salomo meminta hikmat dari Tuhan, bukan hanya pengetahuan yang dia diberikan, tetapi juga pengertian tentang keadilan, cinta, dan kepemimpinan yang bijaksana. Demikian, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Banyak orang Kristen mempunyai persepsi atau pengertian yang salah tentang arti takut akan Tuhan. Kebanyakan orang Kristen mendefinisikan takut akan Tuhan dengan ketaatan melakukan perintah Tuhan karena ada rasa takut akan hukuman. Amsal 1 ayat 29 dikatakan bahwa oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memiliki takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan
bukanlah sekedar karunia yang diberikan Tuhan, tetapi lebih kepada keputusan untuk memilih takut akan Tuhan daripada mengikuti kehendak sendiri. Ada banyak hal yang sering kali membuat manusia mengalami rasa takut, seperti takut akan kegelapan, takut akan kematian, takut akan ketinggian, takut akan kehilangan orang-orang yang dicintai, dan banyak lagi jenis ketakutan lain. Sikap takut akan Tuhan bukan seperti itu. Kitab Amsal menyamakan hal takut akan Tuhan dengan pengetahuan akan Allah. Takut akan Tuhan adalah kesadaran akan kekudusan, keadilan, kebenarannya sebagai pasangan terhadap kasih dan pengampunannya, yaitu mengenal Dia dan memahami sepenuhnya siapakah Dia. Takut akan Tuhan berarti memandang Dia dengan kekaguman dan penghormatan kudus serta menghormatinya sebagai Allah. Segala kemuliaan dan kekudusan dan keagungan dan kuasanya yang besar. Rasa takut yang dimiliki oleh orang percaya lebih mengarah kepada penghormatan akan Dia, bukan takut karena adanya suatu hukuman yang akan diterimanya. Seharusnya takut akan Tuhan bukan karena takut Tuhan marah bila kita tidak taat, melainkan kita takut karena kita mengasihi Dia, takut mendukakan Tuhan. Kata takut dalam kitab Amsal menggunakan kata yara dan yira yang berasal dari kata dasar yare, berarti takut atau menakuti. Kata ini mengacu kepada satu sikap segan terhadap Allah. Bahasa Indonesia sehari-hari memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Amsal 1 ayat 7, bahasa Indonesia sehari-hari. Hikmat yang berasal dari Tuhan membawa kita kepada jalan yang benar. Ini adalah cahaya yang memandu kita melewati kegelapan kesulitan. Saat kita menghadapi pilihan-pilihan sulit, hikmat akan membantu kita memilih jalan yang penuh dengan kasih dan kebenaran. Namun, untuk memperoleh hikmat ini, kita perlu merenung, berdoa, dan membuka hati kita. Kita perlu meminta Tuhan untuk memberi kita pemahaman yang lebih dalam tentang rencananya bagi kita. Dan ketika kita memiliki hikmat, tanggung jawab kita bertambah besar. Kita menjadi pemberi cahaya dan panutan bagi mereka yang mencari arah dalam hidup ini. Saudara-saudara, keluarga besar KUL, hikmat mengacu kepada pemahaman mendalam tentang kebenaran, nilai-nilai, dan cara-cara hidup yang bijak. Ini melibatkan kemampuan kita untuk membuat keputusan yang baik, mengatasi tantangan, dan memandu tindakan dengan bijak berdasarkan pengetahuan kita dan juga pengalaman kita. Membuat keputusan yang baik dan mengatasi tantangan melibatkan pertimbangan matang, analisis situasi, dan evaluasi konsekuensi dari pilihan yang tersedia. Pertimbangkan nilai-nilai Anda, informasi yang ada, serta tujuan jangka panjang Anda. Ketika menghadapi tantangan, fokuslah pada solusi yang kreatif. Jangan ragu untuk mencari bantuan. Jangan malu. Dan ingatlah bahwa setiap kesulitan adalah peluang untuk kita belajar dan bertumbuh. Perilaku yang kurang bijaksana ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Mari kita lihat seperti yang pertama, kurangnya pengetahuan. Ketidakpahaman tentang situasi atau kurangnya pengetahuan tentang suatu hal yang dapat membuat keputusan kita tidak bijaksana. Kedua, emosi yang tidak terkendali. Ketika emosi kita mengambil alih, kita cenderung membuat keputusan impulsif dan tidak terencana. Ketiga, kurangnya pengalaman. Tanpa pengalaman yang cukup, kita mungkin kesulitan memahami konsekuensi dari tindakan kita. Yang berikutnya, ego yang membesar. Ego yang besar bisa menghalangi kita melihat situasi secara objektif dan menerima saran dari orang lain. Berikutnya, kurangnya empati. Kurangnya kemampuan kita untuk memahami perasaan dan pandangan orang lain
dapat mengarahkan pada tindakan yang tidak menghormati atau tidak bijaksana, tidak bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan kita sendiri yang selalu menyalahkan orang lain. Berikutnya, ketidakmampuan bertoleransi. Toleransi penting. Menolak untuk menghadapi ketidakpastian atau perubahan bisa membuat kita memilih tindakan yang tidak bijaksana. Ini penting untuk selalu berusaha untuk berkembang dan menjadi lebih bijaksana dengan mengatasi faktor-faktor ini dan terus belajar dari pengalaman kita. Meningkatkan toleransi dalam diri juga adalah langkah penting untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain dan memahami perbedaan dengan bijak. Ini penting di dalam kul kita. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk hal ini. Pertama, buka pikiran dan hati Anda. Jadilah sadar akan pandangan dan budaya yang berbeda. Buka pikiran dan hati Anda untuk menerima variasi dalam cara berpikir dan pandangan dunia. Berikutnya, belajar dari pengalaman. Bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dapat membantu Anda memahami pandangan yang berbeda dan melihat dunia ini dari perspektif yang lebih luas. Berikutnya, praktek empati. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Usahakanlah merasakan perasaan dia dan pengalaman mereka. Berikutnya, jaga komunikasi terbuka. Diskusikan perbedaan dengan terbuka dan rasa hormat. Dengarkan pendapat orang lain tanpa langsung mengkritik atau menilai. Kita sudah praktekkan ini di dalam kul. Berikutnya, hindari prasangka. Coba sadari prasangka atau stereotip yang mungkin ada dalam pikiran Anda. Bekerja keraslah untuk mengatasi dan menghindari hal itu. Berikutnya, mengembangkan kesabaran. Toleransi sering memerlukan kesabaran. Latih diri Anda untuk mengendalikan reaksi impulsif terhadap perbedaan pendapat. Berikutnya, pendidikan dan pengetahuan. Kita perlu belajar tentang budaya, agama, pandangan dunia yang berbeda dan dapat membantu kita semua, Anda semua, menghargai perbedaan dan menghindari ketidakpahaman. So, jadilah contoh positif dalam komunitas kita. Tunjukkan toleransi dalam tindakan dan kata-kata Anda. Orang lain cenderung meniru sikap yang Anda akan tunjukkan itu. Kemudian pentingkan persamaan. Alihkan perhatian pada persamaan dan kesamaan yang Anda miliki dengan orang lain sebagai satu titik awal dalam membangun pemahaman. Berlatih rendah hati. Sekali lagi, berlatih rendah hati. Ini penting, rendah hati. Mengakui bahwa kita tidak memiliki pengetahuan atau pandangan yang sempurna dapat membantu kita bersedia belajar dari orang lain. Berikut, menghindari konflik. Terkadang menghindari konflik yang tidak perlu adalah tindakan yang bijak untuk menjaga harmoni, menjaga situasi di dalam kul kita. Refleksi diri secara berkala. Kasih tahu bahwa kita ini berubah dari sikap yang dulu. Periksa sikap dan reaksi Anda terhadap perbedaan. Apakah ada ruang untuk perbaikan? Yes, harus ada ruang. Meningkatkan toleransi memerlukan waktu dan kesabaran. Tapi hal itu akan memperkaya kehidupan Anda dengan wawasan dan hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar Anda. Kesaksian. Saya ingin share kepada saudara tentang Matius 25 ayat 15 sampai 18. Ini kisah yang unik. Tuhan sendiri yang memberikan kisah ini. Ayat ke-15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Jadi Tuhan memberikan talenta kepada 3 orang. 5, 2, dan 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu
lalu memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan juga berlaba 2 talenta. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan aneh menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Ayat 26, maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." So, hati-hati saudara, ini penting sekali. Kita perlu melipat gandakan talenta itu. Nah, ini hal-hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, tidak tahu berterima kasih. Dia rasa diri benar. Berikutnya, suka banding membandingkan. Malas, tidak mengasihi, hilang kasih mula-mula. Hilang kasih mula-mula. Saudara, masihkah kasih mula-mula berada di dalam saudara? Cool, pelihara kasih mula-mula itu. Kenapa? Karena justru dengan kasih mula-mula kita kepada Tuhan, itu kita bertumbuh. Cool, kita jadi hebat, jadi mantap, saudara. Dalam era pencurahan Roh Kudus yang ketiga hari-hari ini, mari kita kobarkan kasih mula-mula kepada dunia luar yang menggelap. Kobarkan kesatuan hati, unity ke sesama kita, bahkan keluar gereja. Kobarkan pray, praise, and worship kembali di setiap kul. Masih ada, dan saya percaya masih ada hadirat Tuhan. Setiap kali kita menaikkan pujian doa kepada Tuhan dalam kul kita, hadirat Tuhan tetap ada. Yang berikutnya, pesan, gunakan bahasa yang dimengerti anak muda. Kalau orang-orang yang seperti saya sudah usia begini, memang bahasanya masih kadang banyak yang kuno. Tapi kita perlu menyesuaikan diri. Bagaimana caranya untuk menggunakan bahasa anak-anak muda? Gaul sama anak muda. Izinkan anak muda berbicara. Dan saya percaya ada satu suasana itu akan cool kita disukai anak muda. Dan itu kelompok yang terbesar di dalam masyarakat. Gereja kita bahkan. Gunakan bahasa yang dimengerti anak muda. Jangan terlalu tinggi bahasanya. Anak muda juga pintar-pintar sekarang. Mereka bisa berbicara mengenai satu topik dengan bahasa mereka sendiri. Saya berdoa supaya apa yang kita omongin itu bisa dikenal, bisa dimengerti sebanyak mungkin jemaat, khusus anak-anak muda. Mari kita berdoa. Doaku Tuhan berkati kul di Bandar Lampung dan sekitarnya, rayon 17 ini. Tuhan berkati gembala, Tuhan berkati gembala-gembala kul, Tuhan berkati semua anggota keluarga mereka. Beri damai sejahtera sukacita itu ada di dalam mereka. Beri mereka dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus pimpin mereka. Jadi orang-orang yang mau taat kepada Tuhan dan cinta Tuhan mula-mula masih tetap ada. Sehingga setiap kali pertemuan kul itu Tuhan hadir dan membawa orang-orang terpesona. Bapa hamba mau berdoa supaya setiap kali berkumpul kul maka ada tetesan air mata, satu tanda sukacita, damai sejahtera, dan juga perasaan kasih. Mereka berasa, mereka tahu, mereka mengalami kasih mula-mula, kasih daripada Tuhan kepada mereka. Dan buat mereka menjadi orang-orang yang luar biasa mengasihi Tuhan.
dan terus berkobar-kobar kasih-Nya untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua boleh berjalan setiap kali, tiap minggu berjalan, pertemuan-pertemuan itu selalu ada jiwa baru. Nama Tuhan dipermuliakan di atas semuanya, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Baik, Bapak Saudara, puji Tuhan kita sudah akan menyelesaikan dalam Cool Online malam hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah setiap kita boleh memberikan yang terbaik. Kita mengasihi Tuhan dan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada 3 cara saudara bisa lakukan. Yang pertama saudara melakukan m-banking, transfer ke rekening yang sudah tersedia. Yang kedua, saudara bisa scan QRIS saudara yang sudah juga ada dalam layar saudara. Dan yang ketiga, saudara bisa masukkan dalam amplop persembahan dan saudara bisa masukkan di gereja di kotak persembahan yang tersedia di sana. Tuhan Yesus memberkati setiap kita sekali lagi. Dan kita berdoa sekali lagi dan kita akan tutup Cool Online malam hari ini, dan kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Oh rabashakata karalabashana, oh ralabashakaralabatakashana. Terima kasih buat malam hari ini sekali lagi. Dari awal hingga akhirnya Tuhan, Engkau yang sudah hadir, Engkau sudah bersama dengan kami. Kami percaya dan rasakan itu ya Tuhan. Terima kasih juga buat anak-anak-Mu yang sudah memberikan yang terbaik. Kau melihat semuanya ya Tuhan, dan kami percaya apapun yang mereka kerjakan, berikan, tidak pernah sia-sia. Tuhan akan berkati berlipat kali ganda, berkati dalam keluarga, berkati dalam pekerjaan, pelayanan Tuhan. Apapun yang umat-Mu lakukan, biar Tuhan buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami ucap syukur sekali lagi. Dan sebentar, kalau kami akan mengakhiri untuk Cool Online malam hari ini, hamba berdoa, biarkan Engkau yang memberkati kami semua. Mari saudara yang kasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saudara berada malam hari ini, mari kita siapkan hati kita. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, terimalah berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di sorga. Cinta kasih yang sempurna dan yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang 2 kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, setiap kita percaya dan menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih buat waktu dan perhatian saudara. Kita sudah mengakhiri untuk Cool Online. Sekali lagi sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.